Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep yang ada pada React, yaitu adalah declarative code. Nah, sebelumnya eh, saya akan membandingkan apa sih gitu ya imperatif gitu ya. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang deklaratif. Nah, intinya kalau imperatif gitu ya, teman-teman itu ketika eh, ingin sesuatu gitu ya, tujuan sesuatu, teman-teman menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya dan sampai mendapatkan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Artinya itu adalah imperatif. Nah, kalau deklaratif, teman-teman cukup mengatakan saya ingin ini gitu dan teman-teman dapat hasilnya. Jadi teman-teman cukup mengatakan end result-nya apa dan teman-teman akan mendapatkannya. Jadi intinya imperatif apa deklaratif itu adalah sangat menyederhanakan code yang imperatif. Artinya teman-teman dapat menuliskan code secara efisien sekali. Nah, di React ini, teman-teman menuliskan code itu secara deklaratif. Artinya ya teman-teman menuliskan code di React itu sangat efisien, teman-teman. Jadi itu jadi suatu keunggulan tersendiri gitu ya di React. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan imperatif ini ya pada ilustrasi berikut. Misal kita punya Misal kita punya suatu array, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Dan saya ingin uh, mendapatkan gitu ya, apa sih elemen di 4 ini gitu ya. Di 4 ini gitu. Elemennya apa sih gitu ya, elemennya. Nah, caranya gimana teman-teman? Kan kalau misalkan sebenarnya ada function built-in ya di JavaScript itu sendiri ya. Yaitu ada array gitu ya, dot find seperti ini gitu ya. Dan ini bisa jadi suatu elemennya dan dia bisa jadi indeks dan argumen kedua adalah indeksnya. Gitu ya. Nah, misal ketika indeksnya itu sama dengan berapa nih? Misalkan indeks yang elemen 4 itu adalah indeks ketiga. Indeks ketiga. Nah, ini akan mereturn apa nih? Ini akan mereturn ya elemen tersebut gitu ya, elemen tersebut. Jadi dia akan mereturn elemen tersebut, artinya bisa ditampung nih kalau dia mereturn sesuatu. Misalkan elemenku, terus kita konsol, elemenku, dan coba kita nah, jadi artinya apa? Dapatkan ya elemen yang indeksnya 3 adalah 4. Oke, ini kan harusnya secara sederhana gini aja kan ya. Nah, kalau imperatif, caranya panjang, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin harus apa namanya me, melooping gitu ya, mengelooping. Misalkan ini jangan indeks deh, ini jangan item, ini indeks. Indeks melooping gitu ya, melooping dulu si array-nya, mungkin lebih gampang pakai for each gitu ya. For each elemen ini di mana dia ada 2 gitu ya. Ya ada elemen dan ada yang indeks. Ini ya adalah indeks. Sebentar. Elemen. Kenapa dia nggak ini ya? Ya udah, skip gini aja deh. Nah, terus kita bikin suatu variabel dulu misalkan, yaitu adalah elemenku. Misalkan dia nol dulu lah. Dia nol dulu ya gitu. Kalau misalkan nggak nemu ya nol gitu. Dan dia ketika kita conditional,
Itu ketika indeksnya, oh ini my index. Ini apa ya? Ini I aja deh gitu ya. Karena kan sama nih sama indeks ini. Misalkan ini I itu sama dengan indeks. Artinya indeks yang di looping itu sama dengan indeks yang kita inginkan. Artinya sudah ketemu dong gitu ya. Kalau sudah ketemu, ya elemen Q-nya kita ganti gitu. Kita ganti dengan elemennya itu gitu. Dan di akhir harus di return. Returnnya apa? Returnnya elemen Q. Gitu. Nah, panjang sekali. Ya itu imperatif gitu ya teman-teman. Imperatif itu adalah seperti itu gitu. Misalkan kita console.log, misalkan kita result sama dengan imperatif search. Ini array-nya array yang di atas. Misalkan kita mau indeks berapa? Misalkan kita mau indeks kedua deh, indeks kedua adalah 3 gitu ya. Dan kita coba console si result-nya. Nah, dia akan seperti apa? Ya kan? Ya dapat gitu ya. Sama seperti sebenarnya. Tapi ya panjang gitu ya, teman-teman harus menjelaskan nih bagaimana cara kerjanya, bagaimana algoritmanya gitu. Ya seperti itu gitu teman-teman. Itu adalah cara imperatif gitu ya. Nah, sebenarnya kan cukup seperti ini aja. Nah, cara deklaratif ya caranya seperti ini gitu, sama banget sama yang di atas ini. Ya udah, ini kita copy paste gitu ya. Ini misalkan kita jadi ini I sama dengan indeks yang terkait. Terus ini kita langsung return karena dia apa? Dia kan mendapatkan elemen yang terkait nih. Dan fungsinya kan harus mereturn suatu elemen yang kalau udah ditemuin gitu ya, elemen yang terkait tersebut gitu ya. Nah, ya kan seperti itu. Coba kita konsol. Mungkin kita tampung lagi. Mungkin ini aja deh. Biar nggak nulis-nulis lagi. Terus ini kita ganti jadi declarative search. Ini adalah array. Misalkan ini adalah elemen 3. Harusnya jadi apa? Harusnya jadi 4 ya. Ini clear dulu. Nah, dapatkan ya. Nah, coba bandingkan. Coba kita bandingkan. Ini imperatif dan ini adalah deklaratif. Ya, seperti itulah perbandingannya. Gitu ya, perbandingannya. Dan kalau misalkan deklaratif, kita menginginkan suatu nih. Kita ingin mendapatkan gitu ya, elemen di dalam array. Sudah, teman-teman tuliskan dan langsung dapatkan hasilnya gitu ya. Langsung dapat end result-nya gitu. Hasil akhirnya apa. Seperti itu gitu teman-teman. Bedanya imperatif dan deklaratif. Nah, untuk nanti perbedaannya lagi di React gitu ya. Nah, kalau misalkan di vanilla JavaScript atau jQuery dan juga jQuery, teman-teman ya ngodingnya itu secara imperatif gitu ya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan nih suatu artist name gitu ya di dalam body gitu ya. Misalkan kan kita harus bikin dulu nih gitu ya. Dari DOM gitu, dari dokumen kita query dulu yang di mana nih yang body gitu ya. Elemen body yang mana? Kita query dulu nih kan. Terus kita bikin div tag-nya gitu ya. Elemen div gitu ya. Tag elemen div. Kita bikin gitu ya, create elemen gitu. Kita bikin div-nya. Terus nanti kita define juga nih, kita bikin juga nih elemen baru yaitu adalah H1 misalkan gitu ya. Karena kan kita ingin membuat suatu title atau name gitu ya. Jadi kita bikin dulu elemen H1-nya gitu ya. Terus di H1 tersebut kita taruh kontennya gitu ya. Kita taruh kontennya itulah misalkan Mitski, gitu, misalkan gitu ya. Atau mungkin Arjun gitu kayak gini. Di H1 tag itu kita taruh nih kontennya dot inner text sama dengan Arjun kayak gini. Terus dari H1 ini kita taruh di mana? Misalkan kita taruh elemen tersebut di div gitu ya, dengan cara dot append ini. Jadi div tag dot append H1 tag. Jadi
Jadi H1 apa elemen H1 ini ditaruh di div, dan si div ini taruh di body gitu ya. Dari itu taruh di body seperti ini. Nah, kalau imperatif ya seperti ini teman-teman. Misalkan pertama teman-teman harus meng-query-nya, karena kan nggak ngerti ya, nggak ngerti JavaScript itu kita membuat suatu elemen aja, div. Nah, kan nggak ngerti dia taruh di mana nih. Dia hidom itu ya nggak bakal bisa ngerti gitu. Apa yang mau di-rendernya gitu. Kalau misalkan di vanilla JavaScript dan di apa namanya, di jQuery, dia nggak bakal ngerti gitu ya. Jadi teman-teman harus secara imperatif menjelaskan gitu ke di sini gitu. Pertama kita meng-query ini loh gitu. Dari si query kita setelah meng-query ini, kita meng-create nih elemen-elemen yang mau ditaruh di dalam body ini apa aja gitu. Nah, terus kita taruh konten-kontennya gitu. Konten-konten misalkan inner text di H1, tag apa di H1 itu adalah Arjun gitu. Konten H1-nya itu loh gitu. Terus dari H1 kita taruh di div, dari div kita taruh di body tag. Itulah imperatif, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan secara deklaratif ini jadi simple gitu. Ini jadi simple sekali. Di React teman-teman hanya cukup menuliskan ini. Simple kan gitu ya. Sangat-sangat simple sekali. Jadi teman-teman hanya butuh menuliskan suatu blueprint gitu ya, atau kelas gitu. Dan kelas ini akan menjadi suatu komponen yang akan dipanggil di uh, di di DOM gitu ya. Nah, sebenarnya nanti yang dipakai itu adalah DOM virtual gitu nantinya. Itu React DOM, nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan dia akan merender ini gitu. Dan ini kan simple banget gitu ya. Div dalamnya satu. Terus kontennya apa? This.props.name. Ini jangan dibingungkan dulu ya. Ada render, ada props gitu ya. Ada komponen dan sebagainya. Itu jangan dibingungkan dulu. Nanti kita akan secara detail kita bahas gitu ya. Dan intinya seperti itu deklaratif. Oke teman-teman, thank you semuanya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, dan tolong likes, dan juga pastinya ketika ini bermanfaat, tolong di-share ya ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga akan menikmati ilmu secara gratis untuk belajar React. Oke? Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye.